Cara pengambilan sampel pada unggas. Pengambilan sampel pada unggas harus dilakukan dengan benar, aman, dan sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Persiapan alat dan bahan, yaitu masker, gloves, swab bakteri menggunakan cytoswab, swab virus dengan viral transport medium atau VTM, kapas alkohol, spuit 3 ml, mikrotube, dan objek las. Prosedur swab orofaring. Swab orofaring bertujuan untuk mengambil sekresi dari saluran pernapasan unggas. Buka mulut ayam secara perlahan dan hati-hati agar tidak melukai. Selanjutnya, masukkan swab steril ke dalam rongga mulut. Usap dengan lembut pada bagian belakang tenggorokan, terutama di area celah koane atau langit-langit mulut, serta sekitar trakea. Setelah itu, segera masukkan swab ke dalam tabung VTM. Tutup tabung dengan rapat dan beri kode sampel sesuai identitas. Prosedur swab kloaka. Swab kloaka bertujuan untuk mengambil sampel dari saluran pencernaan. Masukkan swab steril ke dalam lubang kloaka sedalam kurang lebih 1 hingga 2 cm. Putar swab sebanyak 3 hingga 5 kali dan pastikan swab menyentuh mukosa kloaka untuk memastikan sampel yang diambil cukup. Kemudian masukkan swab ke dalam tabung media transport. Tutup rapat dan beri kode sampel. Untuk surveillance pemeriksaan virus dapat dilakukan pooling sampel, yaitu dengan memasukkan 5 swab dari jenis unggas yang sama ke dalam satu tabung VTM. Setelah itu, simpan sampel di dalam cooler dengan suhu 4 hingga 8 derajat Celcius. Lakukan prosedur yang sama pada pengambilan sampel swab kloaka untuk pemeriksaan bakteri dengan menggunakan tabung cytoswab. Pengambilan sampel serum. Pengambilan sampel serum diawali dengan handling dan restrain ayam yang baik dan benar. Bersihkan area pengambilan darah menggunakan kapas alkohol. Jika terdapat bulu yang mengganggu, cabut secara perlahan agar vena terlihat jelas. Tarik spuit sedikit untuk memberi ruang udara. Arahkan jarum ke area vena yang sudah terlihat. Lokasi pengambilan darah dilakukan pada vena brachialis yang berada di area sayap. Penusukan tidak dilakukan langsung pada vena, melainkan melalui otot di dekat percabangan vena sebelum masuk ke pembuluh darah. Setelah darah masuk melalui spuit secara otomatis, tarik spuit secara perlahan untuk mengumpulkan darah hingga volume sekitar 1,5 hingga 2 ml. Tarik jarum perlahan dan tekan area bekas penusukan untuk menghentikan perdarahan. Tutup kembali jarum, lalu tarik spuit hingga ujung untuk membantu proses pembentukan serum. Beri kode sampel, lalu simpan spuit dengan sedikit dimiringkan pada suhu ruang di tempat yang tidak mudah terguncang hingga serum terbentuk. Setelah serum terbentuk, lepaskan jarum dari spuit. Kemudian, dorong spuit secara perlahan dan pastikan hanya cairan serum yang masuk ke dalam mikrotub. Tutup mikrotub dengan rapat dan beri kode sampel. Sampel serum yang layak memiliki warna putih jernih hingga kekuningan dengan volume minimal 1 ml, sedangkan volume sampel kurang dari 1 ml yang berwarna merah dan berwarna hitam akan ditolak untuk dilakukan pengujian. Prosedur ulas darah. Untuk pelabelan pada objek las, jangan gunakan pulpen atau spidol, tapi gunakan pensil. Tuliskan kode sampel pada bagian frosted dan berikan garis bawah agar nomor tidak keliru. Jika objek las terlihat kotor, bersihkan terlebih dahulu menggunakan kertas pembatas yang ada di dalam box objek las. Teteskan 1 tetes darah kecil pada ujung objek las. Selanjutnya, gunakan kaca pengulas atau spreader dengan sudut 30 hingga 45 derajat. Tarik ke belakang hingga menyentuh darah. Selanjutnya, dorong ke depan dengan cepat dan rata. Ulasan yang baik akan terbentuk tipis dan rata.